Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pak Asep Wawanjatika, sebagai dosen TTKI kelas 45, saya Habibie Marsila dari kelompok 2 ingin mempresentasikan laporan saya bersama kelompok saya yang berjudul Analisis Struktur pada Desain Jembatan menggunakan ilmu dasar statika. Laporan ini dibuat oleh 5 orang. Yang pertama Denis Aulia, Felix Sanjaya, Abdul Lahab, Habib Ibnu, dan Rafi Aditya. Abstrak laporan kami. Penelitian ini membahas peran penting prinsip statika dalam merancang struktur jembatan yang stabil dan aman, dengan menganalisis gaya-gaya, keseimbangan, distribusi beban, melalui di studi teratur dan pendekatan teoritis. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang laporan kami. Jembatan rangka memerlukan analisis struktur yang cermat demi menjamin keamanan, efisiensi, dan ketahanan terhadap beban. Kajian ini penting sebagaimana yang dijelaskan oleh Susilo 2019, Pratama 2021, dan Lestari 2022. Menyoroti peran gaya dalam distribusi beban pada kekuatan jembatan. Ilmu statika klasik masih menjadi pedoman utama dalam perancangannya, terutama untuk jembatan sederhana. Penelitian ini menekankan pendekatan edukatif bagi mahasiswa teknik, khususnya mahasiswa FSL ITB semester 2 tahun ajaran 2024-2025 dalam tugas besar mata kuliah PRD. Kajian ini difokuskan pada dasar-dasar statika seperti keseimbangan struktur, nasi tumbuhan, gaya dalam, dan distribusi beban, guna memberikan pemahaman awal dalam merancang jembatan. Rumusan masalah laporan ini. Faktor apa yang melatar belakangi pentingnya analisis struktur dalam perancangan desain jembatan? Yang kedua, ada bagaimana analisis struktur dalam perancangan desain jembatan menggunakan ilmu dasar statika. Yang ketiga, bagaimana dampak analisis struktur dalam perancangan desain jembatan menggunakan ilmu dasar statika. Masuk ke ruang lingkup kajian, ada 6. Yang pertama, definisi jembatan. Yang kedua, bentuk dan jembatan. Yang ketiga, ada regulasi jembatan. Yang keempat, analisis daya pada jembatan. Yang kelima, efektif distribusi beban pada jembatan. Dan yang keenam, hubungan material dengan distribusi beban. Kajian penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor yang melatar belakangi pentingnya analisis struktur dalam perancangan desain jembatan. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana analisis struktur dalam perancangan desain jembatan menggunakan ilmu dasar statika. Yang ketiga, untuk menjelaskan dampak analisis struktur dalam perancangan desain jembatan menggunakan ilmu dasar statika. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, definisi umum jembatan. Jembatan didefinisikan sebagai struktur penghubung yang melintas rintangan fisik dengan fungsi utama menopang beban dan menjaga konektivitas. Lalu ada bentuk jembatan. Pemilihan bentuk jembatan dipengaruhi oleh faktor teknis seperti bentang, jenis tanah, dan beban. Munir 2015 menekankan pentingnya efisiensi distribusi gaya sesuai tipe jembatan, sehingga relevan untuk penelitian ini. Analisis struktur pun harus disesuaikan dengan karakteristik tiap bentuk jembatan. Lalu ada regulasi jembatan. Ini kami mengambil 4 regulasi jembatan. Yang pertama ada SNI 1725 dari tahun 2016. Yang kedua ada Permen PUPR nomor 41, PRT M 2007. Yang ketiga ada UU nomor 38 tahun 2004 dan PP nomor 34 tahun 2006. Lalu ada pendapat dari Wiryo Martono 2002. Menyoroti penting aspek non teknis seperti estetika lingkungan dan keberlanjutan dalam regulasi jembatan. Lalu ada analisis gaya pada struktur. Tahapan krusial untuk menjamin kestabilan keamanan struktur jembatan selama masa layak. Lalu ada jenis gaya utama, ada 3, yaitu gaya mati, gaya hidup, dan gaya dinamis. Lalu ada beban lingkungan, terdiri dari angin, gempa, dan perubahan suhu. Lalu ada regulasi teknis dari SNI 1725 tahun 2016 menentukan nilai minimum dan metode distribusi beban pada struktur jembatan. Yang kelima, simulasi modern, penggunaan metode elemen hingga dalam analisis struktur jembatan modern yang menggunakan EVR. Lalu ada gaya tambahan, pentingnya memperhitungkan gaya lateral dan gaya puntir yang sering diabaikan. Lalu ada efektivitas distribusi gaya, pentingnya distribusi gaya. Distribusi gaya yang merata penting untuk mencegah konsentrasi tegangan dan kegagalan lokal. Lalu ada sistem struktur pendukung, distribusi beban dapat dicapai melalui balok gelagar, rangka batang, dan kabel. Lalu ada regulasi teknis SNI 1725 tahun 2016 memberikan pedoman pembagian beban pada komponen utama jembatan berdasarkan kondisi lalu lintas dinamika beban. Lalu yang keempat ada pendekatan dinamis dan numerik. Distribusi gaya dipengaruhi oleh respon dinamis terhadap gaya gempa dan angin. Lalu ada FN membantu analisis distribusi gaya bagi jembatan kompleks. Lalu ada hubungan material dengan distribusi gaya. Peran material. Jembatan unggul dalam menahan gaya tekan dan baja lebih efektif dalam menyalurkan gaya tarik. Lalu yang kedua ada kombinasi material. Jembatan bertulang memungkinkan kerja sinergis antara gaya tarik dan tekan. Lalu ada material yang inovatif, seperti material FRP yang mulai digunakan karena ringan dan efisien.
untuk jembatan bentang panjang. Lalu ada regulasi teknis SNI 1725 tahun 2016. Pemilihan material harus mempertimbangkan elastisitas, kapasitas beban, dan ketahanan lingkungan. Masuk bab 3. Analisis struktur pada desain jembatan menggunakan ilmu dasar statika. Pengertian keseimbangan struktur. Struktur jembatan dikatakan seimbang jika semua gaya saling meniadakan, yang mencegah perpindahan dan rotasi. Lalu ada jenis struktur jembatan. Yang pertama ada simply supported, yaitu dua tumpuan. Yang kedua ada cantilever, yang menjorok keluar dari tumpuan. Lalu ada lengkung, distribusi gaya tekan sepanjang kurva. Lalu yang terakhir ada gantung, gaya ditransfer ke menara melalui kabel. Prinsip keseimbangan ini ada 3, yaitu semua gaya pada sumbu horizontal sama dengan 0, semua gaya pada sumbu vertikal sama dengan 0, dan semua momen sama dengan 0. Digunakan untuk menghitung reaksi, tumpuan, dan distribusi beban. Lalu ada analisis gaya-gaya yang bekerja pada struktur. Yang pertama ada gaya statis. Terdiri dari 2, beban mati dan beban tambahan. Beban mati ini berat permanen struktur jembatan, dan beban tambahan seperti peralatan jalan, seperti lampu dan rambu. Lalu ada gaya yang dinamis, yang terdiri dari 4, beban hidup, gempa, angin, dan rem tarik. Beban hidup ini seperti kendaraan, pejalan kaki, atau beban yang berpindah. Gempa, gaya lateral akibat aktivitas seismik. Angin dapat menimbulkan simpangan pada jembatan, dan rem atau tarik kendaraan memberikan gaya horizontal pada struktur. Lalu ada gaya dalam struktur atau gaya internal. Terdiri dari 4, gaya normal, gaya geser, gaya lentur, dan gaya puntir. Lalu yang keempat ada 3 dalam gaya, SFD dan BMD. Untuk SFD ini diagram yang mengacu pada gaya, lalu yang BMD diagram mengacu pada momen. Lalu masuk analisis reaksi tumpuan pada struktur jembatan. Jenis tumpuan ada 3, yaitu angsel, roll, dan jepit. Angsel menahan gaya horizontal dan vertikal. Roll menahan gaya vertikal. Jepit menahan semua gaya dan momen. Namun pada jepit jarang digunakan karena terlalu kaku. Tujuan analisisnya menentukan besar dan arah reaksi, mengetahui distribusi beban ke fondasi, lalu menyesuaikan kekuatan elemen pendukung struktur. Metode perhitungan menganalisis keseimbangan. Lalu ada beban tidak merata, reaksi tetap dihitung dengan prinsip keseimbangan, harus dilakukan manual atau dengan software. Lalu ada implementasinya, digunakan dalam desain fondasi, tentuan jenis bantalan, tentukan gaya tekan tarik dan geser yang diteruskan ke tanah. Lalu ada gaya analisis gaya dalam. Pengertian gaya dalam ini gaya adalah respon internal terstruktur terhadap beban luar. Jenis gaya dalam tadi ada 4, gaya normal, gaya geser, melentur, dan menuntir. Lalu ada komponen jembatan yang mengalami gaya dalam. Pertama ada balok utama, yang kedua ada pelat lantai, lalu rangka baja, yang penyangga, dan kabel. Tujuan analisis gaya dalam, tentukan dimensi dan bahan struktur, menentukan kebutuhan tulangan atau sambungan. Yang ketiga ada mencegah kegagalan tekan, tarik, geser, dan lentur. Yang terakhir ada meningkatkan efisiensi penggunaan material. Yang keempat ada metode analisis secara manual atau hukum keseimbangan, metode potongan, maupun distribusi grafik menggunakan software FEM. Lalu yang terakhir ada visual dengan SFD dan BMD. Analisis gaya batang. Gaya batang adalah gaya aksial yang bekerja panjang sumbu batang dalam struktur rangka. Adapun yang berbentuk gaya tarik dan gaya tekan. Gaya ini sangat penting pada jembatan rangka. Yang pertama ada jenis gaya, ada tarik, ada tekan. Tarik yang menyebabkan batang memanjang, tekan yang menyebabkan batang memendek. Lalu ada metode analisis. Yang pertama ada metode of join atau metode titik buang menganalisis gaya pada tiap simbol. Yang kedua ada metode potongan, menganalisis gaya padat beberapa batang dengan memotong rangka. Contoh aplikasi ada pada jembatan flat, batang diagonal adalah tarik, batang vertikal adalah tekan. Lalu tujuan analisis, menentukan kapasitas aksial batang. Yang kedua ada mencegah kegagalan tarik atau tekuk. Yang ketiga ada mengoptimalkan desain dan pemakaian material. Lalu ada evaluasi keseimbangan dan kestabilan struktur. Keseimbangan struktur, semoga dan momen saling menjadikan. Kestabilan struktur, kemampuan struktur untuk tetap berdiri dan kembali ke posisi semula. Yang kedua evaluasi. Yang pertama ada reaksi tumpuan yang logis dan seimbang, diagram momen dan geser yang sesuai ekspektasi, dan informasi masih dalam batas aman. Dan terakhir ada struktur stabil terhadap beban lateral. Seperti kasus struktur jembatan sederhana yang dengan satu beban terpusat memenuhi syarat keseimbangan dan kestabilan. Tidak ada reaksi negatif atau keseimbangan berlebih. Lalu yang keempat ada implikasi konstruktif, yang menentukan dimensi dan jenis material, menyediakan pengangkut tambahan, menghindari potensi kegagalan struktural setiap tahap perencanaan. Lalu ada interpretasi hasil analisis dan implikasi desain. Yang pertama ada interpretasi hasil analisis. Struktur jembatan harus menahan kombinasi gaya vertikal dan horizontal. Jadi maksimum terjadi di tengah batang dan titik tumpuan. Gaya dalam menentukan dimensi balok utama, gaya batang menunjukkan peran spesifik tiap elemen dalam distribusi beban, dan titik kritis perlu diperkuat untuk menghindari potensi kegagalan. Yang kedua ada implikasi pada desain struktur. Dimensi penampang disesuaikan dengan beban maksimum. Pemilihan material, ya, lalu jenis sambungan harus mampu mentransfer gaya tanpa konsentrasi tegangan.
Yang keempat ada redundansi struktur penting agar sistem tetap stabil jika ada elemen yang gagal. Yang ketiga ada relevansi dengan miniatur jembatan, membantu mahasiswa menemukan elemen kunci yang perlu diperkuat, lalu mencegah desain berlebih yang boros, dan negara meningkatkan pemahaman prinsip statika. Dan sekian dari saya, Habibie Ibnu Marsila, admin 1552429, Teknik Kelautan, kelompok 2, PTKI kelas 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.